Jam 1 siang Dario sampai rumah. Setelah pulang dari rumah Biantara dengan wajah lesu, Dario turun dari mobil. Liam segera ikut turun dari mobil dan menghampiri Dario. "Pak Dario, ada apa, Liam? Saya sedang tidak ingin ke kantor." "Iya Pak, saya cuma mau bilang semangat Pak. Masih banyak pilihan lain untuk hadiah kelahiran Bu Savana. Misalnya diberikan rumah, mobil, saham, tas, perhiasan, atau yang lainnya Pak." Dario menghela nafas berat. "Saya akan memikirkannya. Kamu balik ke kantor saja. Hasil rapat kirim ke email saya cek nanti." "Iya Pak." Liam menatap sendu punggung Dario yang sudah pergi semakin menjauh. Ternyata hasilnya nihil, sama seperti pengusaha-pengusaha lain yang ingin membeli pulau Biantara. Biantara batal menjual pulaunya. Dia ingin memberikan pulau itu pada Bian, cucu laki-lakinya. "Semangat Pak Dario," ucap Liam, lalu menghela nafas panjang. "Tapi kayaknya yang perlu disemangatin diri gue sendiri deh. Lembur lagi, lembur bagai kuda." Berjalan ke arah mobil, Liam bersenandung sambil tertawa. Padahal dalam hati ingin menjerit sekeras-kerasnya, tapi tak apa. Di masa muda kerja bagai kuda, masa tua tinggal berleha-leha. Begitulah prinsip Liam. "Sayang, Mas pulang," ucap Dario begitu sampai di rumah. "Sayang, maaf Pak Dario, mungkin Bu Savana tidak mendengar. Bu Savana ada di dapur sedang membuat kue." Dario mengangguk dan bergegas ke dapur menemui istrinya. Sekarang rasanya Dario tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin memeluk istrinya. "Sayang," panggil Dario, tapi Savana tak menyahut. Savana asyik mengaduk adonan kue dengan mixer. Dario hendak memanggil lagi, tapi sengaja dia tahan. Kemudian tersenyum jahil dan berjalan pelan-pelan mendekat. Lalu, hup, Savana memekik dan hampir memukul kepala orang yang memeluknya. Tiba-tiba ini dengan mixer, tapi untung saja Savana mengenali aroma parfumnya. "Ya ampun Mas Dario, aku pikir siapa?" "Ya jelas aku dong sayang. Memangnya kamu pikir siapa yang akan memelukmu selain aku? Pak Jono, sopir, Mang Ujang, tukang kebun, Pak Santos, satpam, atau Edgar?" Savana tersenyum samar mendengar nada cemburu suaminya. "Aku pikir orang jahat Mas. Kamu kan gak biasanya pulang siang gini. Biasanya pulang sore atau malam." "Iya, aku kangen banget sama kamu, makanya aku pulang duluan." Savana merasa ada suara suaminya agak berbeda. Savana pun meletakkan mixer di dalam adonan, melepas sarung plastik di tangan, lalu berbalik badan dan menatap wajah suaminya yang tampak sendu. "Ada apa Mas? Ada masalah ya? Sini cerita sama aku." Dario mengerucutkan bibir. "Aku lagi sedih sayang." "Sedih kenapa?" "Aku berencana memberikan kamu pulau pribadi setelah kamu melahirkan nanti. Tapi pemilik pulau itu batal menjual pulaunya dan ingin memberikan pulaunya pada cucunya." "Membeli pulau pribadi?" "Iya sayang. Maaf ya, aku gagal memberikan pulau itu." Savana sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, saking terkejutnya. "Mas, pulau itu nggak murah. Kok bisa-bisa kamu mau membelikanku pulau?" Savana benar-benar tak habis pikir. "Saya nggak perlu terkejut begitu. Kamu juga mampu beli kok. Kamu masih belum sadar ya keluarga kamu sekaya apa?" Savana terdiam. "Terus sekarang kamu mau hadiah apa untuk kelahiran kamu?"
nanti. Aku nggak mau hadiah apa-apa, Mas. Aku mau kamu menemaniku saat aku melahirkan. Udah itu saja, itu sudah menjadi hadiah paling besar untukku, Mas. Dario mengangguk sembari tersenyum. Sudah aku duga kamu akan menjawab seperti itu, tapi aku akan tetap memberikan kamu hadiah, tapi rahasia. Main rahasia-rahasiaan segala. Savana berbalik badan dan lanjut menyalakan mixer. Dario kembali memeluk dari belakang. Hening, mereka sama-sama diam. Savana sibuk mengadu adonan kue, sementara Dario sibuk menciumi pundak sempit istrinya. Sesekali dan Savana tidak marah, sudah terbiasa dengan kelakuan si bayi besar ini. Sayang, iya Mas. Azam di mana? Lagi tidur siang. Dario tersenyum. Mandi yuk, gerah nih. Savana tersenyum geli, lalu menurunkan pandangan ke bawah dan menatap tangan suaminya yang sedang rabaannya kadang ke atas, kadang juga. Ayo mandi. Sayang, mandi sendirilah Mas, udah besar, minta dimandiin, kalah sama Azam yang mandi sendiri. Dario terkekeh lalu merengek. Ayo, ya udah iya sebentar. Savana memanggil Bilastri untuk melanjutkan membuat adonan kuenya. Sayang sekali jika tidak dilanjutkan, sudah hampir jadi. Setelah itu mengikuti suaminya menuju ke kamar. Savana kadang merasa kalau Dario terlebih terobsesi padanya. Hampir setiap detik Dario selalu ingin bersamanya. Dario seolah ingin mengurungnya di rumah sehingga hanya dia yang bisa menatapnya. Merah, aku suka. Dario menyeringai sembari menatap istrinya, sedangkan yang ditatap hanya bisa menggigit bibir bawah gugup. Tapi Mas, kayaknya aku agak gendutan deh. Gak gendut, siapa sih yang bilang kamu gendut? Sebut nama, besoknya orang itu pindah alam. Savana tertawa. Jangan gitu dong Mas. Dario menarik tubuh itu mendekat. Savana pun membalas dengan lembut. Savana, sayang, aku berencana honeymoon sekitar tanggal 29, tapi sekarang aku sudah benar-benar tidak tahan. Bolehkah kita melakukannya sekarang? Dario menjeda, menempelkan dan menatap lekat wajah cantik yang sudah meronah merah itu. Cantik sekali. Dario kembali kemudian menunggu jawaban istrinya. Lakukan, jangan menahannya lagi. Kamu pasti sangat kesakitan. Harus menahan terus. Setelah mendapat lampu hijau, Dario langsung menggendong Savana dan membaringkan di ranjang. Tapi pelan-pelan ya Mas. Dario menyeringai. Gak mau, aku maunya yang keras. Mas. Savana menatap ngeri sorot mata suaminya yang menggelap. Dario tertawa. Bercanda sayang, aku akan melakukan dalam tempo senikmat-nikmatnya. Gak pelan, gak keras juga. Aku jamin kamu menyukainya. Percaya dengan suamimu ini kan? Percaya, aku selalu mempercayai kamu Mas Dario. Masih sakit? Enggak Mas, enggak sakit kok. Dario membenarkan letak selimut di lengan Savana, kemudian meremas pelan lengan itu dan menatap lekat matanya. Setelah sesuatu yang panas tadi, mereka masih enggan beranjak, berbaring di ranjang dengan posisi miring, saling berhadapan, berada di bawah selimut yang hangat. Dario merayapkan dan menangkup pipi istrinya. Ditatapnya wajah cantik yang tampak lelah itu, tapi garis-garis wajahnya terlihat bahagia. Savana senang. Akhirnya setelah sekian lama pernikahan, dia bisa merasakan indahnya dengan cara yang baik, cara yang lembut, manis, gentleman, dan romantis. Savana tidak menyangka dengan Dario bisa terasa romantis. Savana berpikir hanya sekedar
untuk melepaskan keinginan, tapi tetap lebih dari itu. Sayang, iya mas, terima kasih untuk yang tadi. Aku sangat menyukainya. Aku merasa begitu lega, rasanya seperti mengeluarkan sesuatu yang ditahan-tahan selama berbulan-bulan. Benar-benar lega dan senang. Dario sumringah. Setelah menahan sekian bulan, akhirnya Dario bisa tanpa menggunakan pelumas dan tangannya sendiri. Iya mas, Savana ikut senang melihat binar mata di mata suaminya. Sejujurnya tanpa Dario katakan pun, Savana sudah tahu betapa bahagianya dia sekarang dari sorot matanya. Kalau kamu senang? Tanya Dario. Apa kamu masih butuh jawaban? Apa kamu tidak bisa melihat kebahagiaan dari wajahku? Aku ingin mendengar langsung dari mulut kamu sayang. Savana hendak menjawab, tapi tiba-tiba begitu gugup. Bahkan sekarang pipinya sudah meronah merah. Apalagi saat membayangkan mereka tadi, Savana benar-benar salah tingkah. Dario menuntunnya yang tidak mengerti apa-apa tentang itu. Dengan cara yang lembut dan manis, tatapan matanya masih terekam jelas dalam kepala Savana, tatapan lapar dan kehausan, tapi masih bisa menahan diri. Dario melakukannya dengan hati-hati dan lembut. Bahkan mereka melakukan sesuatu itu cukup lama. Setelah dirasa Savana siap, Dario baru pada milik istrinya yang sudah siap. Saat pertama kali melesak masuk, rasanya cukup sakit. Savana sempat merasa gelisah dan takut. Dan bisikan cinta Dario membuat Savana rileks. Begitu rileks, nyaman dan lembut saat suaminya yang menurut Savana pelan-pelan tenggelam sepenuhnya dalam miliknya. Sulit dijabarkan bagaimana rasanya. Mungkin kata itu sudah cukup mewakili. Sayang, jawab aku, ucap Dario membuat Savana yang sedang melamun tersentak kecil. Kamu senang kan? Atau kamu merasa sakit? Dario bertanya dengan serius, tersirat dari ekspresi wajahnya yang menegas dan sorot matanya yang khawatir. Aku senang mas, sangat puas. Kamu hebat, aku sama sekali tidak merasa sakit. Serius, jangan berbohong hanya karena kamu ingin membuatku bahagia. Aku nggak bohong mas, aku benar-benar menyukainya. Aku benar-benar bahagia sekarang. Saking bahagianya sampai aku tidak tahu harus mengatakan apa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah lembut. Dario tersenyum. Aku maunya keras, tapi kamu mana kuat. Kita bisa mencobanya nanti. Jika Tuhan memberi kita umur panjang dan pernikahan kita langgeng sampai maut memisahkan, kita bisa mencoba banyak hal. Entah liburan atau entah menghabiskan waktu berduaan, hanya tiduran di ranjang, saling berpelukan dan mengobrol semuanya. Kita bisa melakukan semuanya bersama-sama. Jadi sabar dan nikmati saja hari-hari kita ya mas. Dario mengangguk. Aku selalu menikmati setiap detik kebersamaan kita sayang. Dario meraih tangan Savana dan mengecup punggung tangannya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu mas Dario. Dario mendekat dan mendaratkan kecupan. Seperti biasa, niatnya hanya sebentar, tapi begitu sudah menempel, rasanya sulit melepaskan. Mas, kalau kita seperti ini terus, kita bisa mengulanginya lagi. Dario menyeringai. Kalau kamu masih kuat, aku sih oke-oke aja. Kamu ini stok staminanya berapa sih? Kayak nggak ada habis-habisnya. Tapi suatu hari nanti, kalau aku sudah melahirkan, aku akan membuat kamu tepar di atas ranjang, ucap Savana penuh tekad dan semangat. Membara membuat Dario tidak bisa menahan tawa. Astaga sayang, kamu lucu banget sih. Kalau gini aku jadi makin tegang. Seketika Savana menelan ludah dengan susah payah. Mas, tadi saat kita hampir itu Azam mengetuk pintu loh. Dia udah bangun, tapi karena ada Mama Helen sama Mama Ayuma kesini, Azam nggak mencari kita. Apa mama mana kita masih ada di sini? Benar, tadi saat Dario dan Savana sedang tahap, tiba-tiba pintu digedor-gedor dari luar. Dario sampai mengumpat-umpat kesal pada putranya sendiri. Dario sudah nyut-nyutan sampai kepalanya pening menahan keinginan, tapi Azam selalu saja datang di saat yang tidak tepat. Tapi saat Dario
Dengan istrinya terdengar suara Helen dan Ayuma di luar. Mereka seperti sedang membujuk Azam agar ikut pergi bersama mereka. Entah rayuan apa yang mereka katakan sampai Azam mau pergi. Tapi yang jelas Dario sangat berterima kasih pada ibu dan ibu mertuanya itu, karena berkat mereka Dario bisa mengarungi lautan bersama istrinya. Mas Dario, apa nggak sebaiknya kita keluar sekarang? Mama Helen sama Mama Ayuma pasti sudah menunggu kita. Aku nggak enak sama mereka. Kita lanjut nanti malam saja ya. Nanti malam sampai pagi. Savana memelotot terkejut. Sampai pagi? Beberapa menit yang lalu Savana mengatakan setelah melahirkan dan pulih lagi, Savana bertekad akan membuat suaminya tepar saat mereka bercinta. Tapi sepertinya Savana yang akan selalu dibuat kewalahan dengan keinginan suaminya ini. Bercanda sayang, serius banget sih. Dario mengecup hidung istrinya. Tapi sorot mata, kamu gak kelihatan bercanda mas. Kayaknya aku beneran pingsan kalau kita sampai pagi. Dario semakin tidak bisa menahan tawa. Beneran bercanda sayang. Ya udah, kita mandi dulu sebelum keluar. Mandinya sambil berendam doang kan? Kita lihat nanti deh. Tapi kalau pengen boleh nggak? Is kamu ini. Dario tertawa. Ya udah, aku siapkan air dulu. Dario mengecup kening istrinya dan bergegas menuju ke kamar mandi. Dario tidak sabar ingin segera mandi, membayangkan menggosok-gosokkan punggung istrinya, memeluknya. Pokoknya Dario tidak sabar.